Blitar Selatan adalah daerah dengan banyak perbukitan. Di sini masyarakatnya mayoritas adalah bertani. Di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Blitar memang mayoritas penduduknya menggantungkan kehidupan mereka dengan pertanian. Tidak terkecuali warga masyarakat di Kecamatan Bakung, mereka beraktivitas sehari-hari dengan menggarap lahan untuk pertanian. Selain jagung, padi, dan ketela sebagai hasil pertanian selama ini, kini masyarakat Blitar Selatan memanfaatkan lahan mereka dengan menanam tebu. Banyak yang mengganti lahan mereka, yang dulu sebagai lahan jagung, kini jadi lahan tebu. Bahkan banyak juga yang membuka lahan baru untuk ditanami tebu. Tebu sekarang seperti menjadi komoditas utama di wilayah Blitar Selatan, seperti di area perhutani atau di sekitar jalur lintas selatan. Sejauh mata kita memandang, di sana selalu ada tanaman tebu. Dengan adanya kebun tebu yang berhektar-hektar, menjadikan semua masyarakat sekitar tidak perlu susah payah mencari lapangan pekerjaan. Karena mulai dari menanam sampai menebang, semua membutuhkan pekerja. Selain itu, transportasi untuk mengangkut tebu ke pabrik pasti memerlukan banyak armada. Mulai dari yang muda sampai tua bisa melakukan pekerjaan menebang tebu ini. Bahkan kaum ibu-ibu juga banyak yang bekerja sebagai penebang tebu, dengan sistem borongan dengan nominal bayaran per ikat. Tentunya pekerjaan ini banyak diminati walaupun harus berada di terik matahari seharian. Selain itu, untuk daerah perbukitan atau jauh dari jalan yang tidak bisa dilalui truk, pemilik lahan biasa mengupahkan dengan ojek palang, atau diangkut sedikit-sedikit ke tempat yang lebih lapang dengan sepeda motor rakitan. Tentunya dengan upah gaji sendiri. Selain mengupah juru langsir tebu ke tempat datar, mereka juga menggaji tukang menaikkan tebu ke atas truk, tentunya dengan upah lain. Seperti di video ini, pekerja menaikkan ikatan tebu ke atas motor palang, untuk dibawa naik ke tempat langsir tebu sebelum dinaikkan ke atas truk. Mereka melakukan sistem ini, karena terlalu jauh dari tempat perhentian truk, dan truk tidak bisa mendekat ke tengah-tengah kebun. Selain punya keahlian, joki motor palang ini harus punya keberanian dan kekuatan, karena jalan yang dilewati tidak selamanya rata. Bahkan sebelum dilewati mereka harus mencangkul dulu untuk membuat jalan, agar bisa dilewati. Beruntung panen tebu kali ini tidak bertepatan dengan musim penghujan, jadi jalannya tidak licin. Seperti di video ini, si pemilik lahan tebu, Bapak Riki, memperkerjakan 4 penebang dan 3 juru langsir sekaligus menaikkan tebu ke atas truk.
Mereka biasa beralih-alih tempat, dari kebun ke kebun lainnya. Bukan hanya harga layak yang membuat petani tebu bersemangat, tentunya kemudahan menyetor ke pabrik dan sekali tanam itu yang sekarang banyak diminati petani untuk menanam tebu. Kemudahan berikutnya, sopir truk tebu cukup menuju pos pantau terdekat untuk mendapatkan tiket. Pos-pos ini tersebar di banyak titik strategis yang biasa dilewati truk tebu sehingga mudah dijangkau. Sampai di pos pantau, sopir menyerahkan kartu petani kepada petugas. Selanjutnya petugas melakukan scan pada barcode yang tertera di ID card itu. Muncullah data-data terkait tebu yang dibawa sang sopir, nama petani, asal tebu, dan lain-lain. Setelah memeriksa briks tebu dan memasukkan data truk serta nama sopir, petugas mencetak dokumen sebagai pengantar masuk. Sampai di pabrik, tiket akan diperiksa petugas, tebu diperiksa lagi briksnya dan ditimbang secara digital, lalu truk masuk ke tipper. Sampai di sana, sopir tinggal menunggu saja, karena proses penumpahan tebu sepenuhnya dilakukan dengan tipper yang dijalankan dengan mesin. Selesai penumpahan tebu, sopir akan diberi surat bukti timbang untuk diberikan kepada petani atau pemilik tebu. Kemudahan yang tak kalah menarik adalah cepatnya pembayaran. Petani, pemilik tebu tidak perlu menunggu lama untuk mendapatkan uang hasil penjualannya. Hari ini tebu disetor, lusa petani sudah bisa mendapatkan uangnya, karena petugas hanya butuh waktu 1 hari untuk memproses dokumen petani. Petani juga tidak perlu was-was uangnya dibawa lari oleh sopir nakal. Ini karena pembayaran tidak dilakukan secara tunai atau diberikan kepada pengangkut tebu, karena pabrik mentransfer uang tersebut langsung ke rekening petani.